Hai teman sakti, sebelum melanjutkan silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi sakti terkini. Teman sakti, tahukah kamu bahwa perubahan pengguna sakti adalah hal yang wajar terjadi? Ada beberapa kondisi yang menyebabkan satuan kerja melakukan perubahan pengguna sakti. Antara lain, pertama, urgensi penggantian. Misalnya, jika pengguna sedang cuti, dinas, atau mutasi. Kedua, kesalahan data. Jika ada kesalahan dalam pengisian data seperti NIK, NIP, NPWP, email, atau nomor HP. Tiga, perubahan kewenangan. Penambahan atau perubahan dalam kewenangan peran pengguna. Empat, penonaktifan atau penghapusan. Kebutuhan untuk menonaktifkan atau menghapus pengguna seperti karena pensiun atau alasan lainnya. Jadi, perubahan ini adalah bagian penting dari proses yang membantu menjaga sistem tetap efisien dan akurat. Teman sakti, ada 2 item persyaratan yang perlu disiapkan untuk mengubah pengguna sakti. Yang pertama, surat keputusan atau SK dari kuasa pengguna anggaran yang menunjuk nama-nama pengguna sakti dalam format PDF. Yang kedua, formulir perubahan. Isi formulir perubahan pengguna sakti dalam format PDF dan Excel. Pastikan semua PDF ditandatangani oleh KPA ya. Siapkan dengan baik agar proses berjalan lancar. Formulir perubahan pengguna sakti memiliki kolom semula dan menjadi yang dengan jelas menunjukkan pengguna mana yang akan diganti beserta perannya di sakti. Untuk melihat contoh formulir dan cara pengisiannya, silakan cek tautan di deskripsi ya teman-teman sakti. Jika ingin mengajukan perubahan pengguna sakti, jangan lupa untuk mengirimkan SK penetapan pengguna sakti dalam format PDF beserta form perubahan user dalam format PDF dan Excel. Selain fitur untuk perubahan pengguna, Sakti juga memberikan kemudahan dalam mengubah kewenangan pengguna Sakti melalui KPPN. Namun, fitur ini hanya tersedia bagi pengguna dengan peran operator. Misalnya, jika seorang operator bendahara ingin menambah kewenangannya sebagai operator pelaporan, itu bisa dilakukan ya teman Sakti. Silakan ajukan permohonan pemutakhiran kewenangan untuk mendapatkan akses tambahan ini. Untuk mengajukan, lengkapi syaratnya ya. Pertama, surat keputusan dari kuasa pengguna anggaran atau KPA mengenai penunjukan nama-nama pengguna sakti dalam format PDF. Kedua, formulir pemutakhiran kewenangan operator sakti dalam format PDF dan Excel. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Teman-teman sakti, untuk memudahkan kalian, contoh formulir dan cara pengisiannya sudah tersedia di tautan yang ada di deskripsi. Yuk, cek dan ikuti langkah-langkahnya. Teman sakti, berikut beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan saat melakukan perubahan pengguna. Pertama, penghapusan pejabat perbendaharaan. Sebelum mengubah pejabat perbendaharaan, admin satuan kerja harus terlebih dahulu menghapus pejabat tersebut di referensi pejabat. Kedua, periksa transaksi gantung. Pastikan pejabat perbendaharaan tidak memiliki transaksi yang menggantung. Untuk pengecekan transaksi, satuan kerja dan atau KPPN dapat menggunakan aplikasi monitoring sakti, admin transaksi pejabat. Ketiga, untuk pemutakhiran selain operator, teman sakti tetap bisa melakukannya. Namun tidak melalui KPPN, tetapi dengan mengirimkan tiket melalui layanan Hai DJPB dengan batasan sebagai berikut. Penambahan kewenangan di luar pejabat perbendaharaan, seperti jika PPSPM atau approver ingin merangkap sebagai approver aset. Namun, pemutakhiran untuk penambahan kewenangan yang memerlukan OTP, seperti KPA atau approver yang merangkap sebagai PPSPM atau approver, memerlukan pendaftaran ulang user dan OTP. Pastikan untuk mengikuti langkah-langkah ini agar prosesnya berjalan lancar. Selamat berkarya. Demikian video panduan perubahan pengguna sakti. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya.